Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Barakah, Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, para asatid, tuan-tuan guru, hadirin wal hadirat, duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhenti bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan rahmat yang tidak terhingga dalam hidup dan kehidupan kita. Bersyukur maknanya adalah isti'malu ni'matillahi fima yardah, mempergunakan segala meraga macam nikmat Allah pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita menjalani kehidupan ini dan kita mempergunakan nikmat Allah hari demi hari, semoga nikmat yang kita pergunakan itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rangkaian daripada syukur kita kepada Allah, kita tidak lupa berselawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada makhluk-makhluk terdahulu sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, maka dia mendongakkan kepalanya ke aras, lalu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika itu Adam alaihi salam bertanya, ya Allah, gerangan nama siapa yang engkau sandingkan nama itu dengan namamu? Pastilah sesuatu yang kalau disandingkan nama itu dengan namamu, pasti itu adalah makhluk yang mulia. Maka Allah katakan, itulah Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan kekhilafan, Allah Subhanahu wa ta'ala bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tawassul bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah, sudah ada sejak dahulu. Tetapi yang terkadang salah kita di dalam memahami tawassul. Tawassul itu kita anggap sesuatu yang terlarang. Bahkan ada yang terkadang lancang lisan mulut kita mengatakan bahwa tawassul itu syirik. Sebenarnya bukan syirik. Kita yang salah di dalam memahami tawassul. Bahkan beberapa orang, para alim ulama, para salafus salih dulu, ketika ada masalah, ketika dia menemui berbagai macam kendala di dalam kehidupannya, dia datang ke makam-makam orang-orang yang lebih alim daripada dia. Maka dia bertawassul dengan nama orang yang dicintai oleh Allah. Siapa nama yang dicintai oleh Allah? Seperti nama Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang lain juga, para sahabat-sahabat dulu pernah datang ke makam Rasulullah, lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ditimpa dengan berbagai macam kondisi dan keadaan, mintakanlah kepada Allah ya Rasulullah supaya keadaan ini hilang dan tidak lagi ada dalam kehidupan kami.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tidak ada di antara kita, baik kita yang tak hadir maupun yang hadir pada kesempatan ini, siapapun orang di antara kita pasti pernah mengalami satu peristiwa musibah dalam hidup. Baik musibah itu besar maupun musibah itu kecil. Pokoknya setiap kita pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mengalami ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian itu sudah disebutkan oleh Allah taala dalam Al-Quran bahwa kalian pasti merasakan itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Macam-macam ujian itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan ujian itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dengan kita sebagai makhluknya yang bernama manusia. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian itu terhadap diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang dengan kita. Lalu apa sikap kita ketika kita menghadapi ujian, musibah, cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala itu? Ada satu pilihan yang diberikan oleh Allah, yang mana ketika engkau ditimpa oleh musibah wahai manusia, ada satu sifat yang mesti dihadirkan. Itulah dia namanya sabar. Maka kaji kita subuh ini dalam kitab Imam Al-Ghazali, Mukashafatul Qulub, menyingkap rahasia hati supaya sampai kepada hadrati allamil ghuyub, supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disingkaplah rahasia hati itu dengan cara apa? Sabar kita ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, man arada an yanjua min azabillah, siapa di antara kita yang ingin terbebas daripada azab Allah, wa yanalu thawabahu wa rahmatahu, lalu dia mendapatkan pahala dari Allah, dan tidak hanya sekadar pahala, dia mendapatkan rahmat daripada Allah. Jadi kalau ingin terbebas daripada azab Allah, baik dunia maupun akhirat, kemudian mendapatkan pahala, lalu tidak hanya sekedar itu, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita pinta terus. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk di antara dua sujud. Dan itu juga yang kita pinta, doa yang tersematkan kepada saudara kita kalau kita berjumpa, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu yang keempat, inilah ending daripada semua amalan kita, wa yadkhulu jannatahu. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita buat? Kata Imam Al-Ghazali, falyanhihi nafsahu an syahwatid dunya, maka hendaklah dia tahan dirinya daripada syahwat dunia.
Berbicara tentang syahwat dunia ini, Nabi menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli syai'. Terlalu cinta dengan dunia itu merupakan induknya segala dosa. Induk segala dosa, Pak. Jadi mencintai dunia berlebihan sampai dikatakan hubb. Hubb itu bahasa kita, Pak. Bahasa kita dalam keseharian. Bapak, hobi Bapak apa? Apa hobi itu? Hobi itu sesuatu yang sudah menjadi darah daging. Jadi bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Kalau bahasa Arabnya hubb, kalau bahasa kitanya hobi. Apa hobi Bapak? Hobi saya main futsal. Apa hobi Ibu? Mendengarkan musik India. Itu hobi namanya itu. Jadi artinya hobi itu sudah merasuk ke dalam hati, bahkan sudah menjadi darah daging. Kalau ditinggalkan jadi masalah. Apa minuman kesukaan Bapak? Kalau minuman kesukaan saya, hobi saya minumnya minum kopi. Kalau ditinggalkan minum kopi, jadi masalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai dunia sampai dia sudah merasuk di dalam hati, maka itu ra'su kulli syai'. Itu adalah pangkal induknya segala dosa. Ada satu kisah, Pak. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Datang seorang Bani Israel kepada Nabi Isa. Wahai Isa Ruhullah, aku ingin menjadi muridmu. Kata Nabi Isa, boleh saja, tak apa-apa. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Ikutlah bersamaku dalam perjalanan. Dia ingin mengetes nih. Jadi kalau mengangkat murid khusus nanti Pak, dites dia dulu. Boleh kata Bani Israel ni, saya akan ikut dengan engkau wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa, agar aku bisa menjadi muridmu. Kata Nabi Isa, iyalah, kita mengadakan perjalanan. Sebelum perjalanan, Nabi Isa alaihi salam menyiapkan 3 buah roti. 3 buah roti ini sudah dibagi. Wahai fulan, untukmu 1, untukku 1. Yang 1 lagi kita tinggalkan untuk bekal kita. Perjalananlah mereka. Akhirnya apa? Nabi Isa alaihi salam ada satu keperluan. Lalu dikatakan kepada Bani Israel yang ingin menjadi muridnya ini, engkau tinggal ya, jaga roti ini. Aku pergi ya sebentar untuk satu keperluan. Engkau duduk di sini, tinggalkan roti. Berapa rotinya tadi, Pak? 3. Setelah Nabi Isa alaihissalam kembali, dia tengok roti tinggal 2. Ditanya kepada Bani Israel yang menjadi murid, calon muridnya ini, wahai fulan, tadi ada 3 roti, mana yang 1 lagi? Kata Bani Israel ini, tadi 2 memang, tidak ada yang 3, 2. Nabi Isa sudah tahu bahwa calon sang murid ini berbohong. Tadi cuma 2. Yalah, kalau begitu kata Nabi Isa alaihissalam, yuk kita melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan. Ketika sampai berjumpa dengan orang buta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pernah memberikan kepada Nabi Isa ini satu mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu Nabi Isa alaihissalam memanggil orang buta ini, lalu dipanggil, diobati. Tiba-tiba orang buta ini bisa melihat. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada calon sang murid ini, wahai fulan, apakah engkau sudah melihat
bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada aku. Aku bisa dengan izin Allah menyembuhkan orang yang buta. Apa kata Bani Israel ni? Benar aku melihat. Sekarang aku tanya, roti yang satu tadi mana? Tidak ada. Roti itu cuma 2. Roti 2. Belum juga lagi akhirnya mereka menempuh sungai. Sungai itu tak bisa dilalui kecuali dengan mukjizat Allah. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, kita akan melalui sungai ini. Tak ada jembatan, tak ada perahu. Kata Nabi Isa, kau pegang tanganku, kita akan menyeberangi sungai. Dipeganglah oleh sipulat Bani Israel ini tangan Nabi Isa alaihi salam. Dipegang, akhirnya mereka pun sampai ke seberang sana. Ditanya lagi Bani Israel, engkau melihat bagaimana Allah memberikan mukjizat kepadaku, kita bisa lewat di sungai yang begitu dalam dan deras ini? Kata Bani Israel, benar, aku telah menyaksikan mukjizat itu yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Nabi Isa bertanya kembali, lalu roti yang satu tadi mana? Apa kata Bani Israel? Aku cuma jumpa 2. Tidak ada 3. Masih bohong. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam jalan dengan calon sang murid ini, jalan. Maka bertemulah oleh mereka tumpukan batu. Kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tumpukan batu ini menjadi emas. Doa Nabi Isa kabul. Maka tumpukan batu itu menjadi emas. Lalu Nabi Isa katakan, wahai fulan, satu bagian untukmu, satu bagian untukku. Bagian ini ada satu bagian ini. Ditanya oleh Bani Israel, yang satu bagian ini untuk siapa wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa? Satu bagian ini untuk orang yang mengambil roti yang satu tadi. Oh, kata Bani Israel ni, yang ngambil roti yang tadi itu saya. Baru dia ngaku. Kenapa? Karena nampak tumpukan emas. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Isa, kau tak lulus menjadi muridku. Sekarang aku tinggalkan engkau dengan tumpukan emas ni, kau bawalah. Aku tak perlu, kata Nabi Isa. Aku tak perlu emas tu. Engkau ambil semuanya. Dia gembira, Pak. Begitulah orang kalau sudah berjumpa dengan dunia. Orang kalau sudah berjumpa dengan dunia, siapapun gurunya, tidak akan diperhatikan lagi. Dulu gurunya itu pernah mengajarkan bagaimana cara beradab. Mulai dari A sampai Z. Setelah dia kaya, setelah dia mendapatkan dunia, guru tak pernah diperhatikan lagi. Gurunya tak pernah ada dalam ingatannya. Inilah yang terjadi dengan calon murid Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam tinggalkan sangpulan Bani Israel ini dengan tumpukan emas yang banyak. Berhayal-hayallah dia, alangkah kayanya aku. Ini emas sudah banyak, ini bertumpuk-tumpuk. Rupanya tidak jauh dari situ ada perampok. Perampok ini biasa membunuh kalau berjumpa dengan yang akan menjadi targetnya. Tidak jauh dari situ ada ada 3 perampok. 3 perampok ini menengok ada Bani Israel dengan tumpukan emas. Maka dia berusaha untuk membunuh Bani Israel ini. Akhirnya dibunuh. Dan ditinggalkan mayatnya tergeletak di dekat tumpukan emas itu. Akhirnya apa? Kata yang 3 ini, 3 perampok ini, kita bagilah.
Ni mumpung ada ni, kita bagi 3. Ini untukmu, ini untuk aku, ini untuk kawan yang satu lagi, yang 3 ni. Dibagi 3. Rupanya di antara perampok itu juga ada berniat. Apa kata yang 2 ni bisik-bisik? Kalau kita bagi 3 sedikit. Kalau kita bagi 3 ini sedikit. Kita bagi 2 saja. Yang satu lagi kawan kita ini kita bunuh. Bagaimana caranya kata kawannya ini? Mudah saja. Sekarang kita suruh kawan ini membeli nasi. Kita suruh dia mencari makanan, beli nasi. Ada lapau nasi waktu itu mungkin. Ini ceritanya di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Suruh dia beli nasi. Nanti sebelum dia nyampai di tempat ini, di jalan, kita sudah jegal dia, kita bunuh dia. Akhirnya disuruh kawannya ini beli nasi, mencari makanan. Yang satu orang ini pun berpikir, Pak. Apa pikirnya? Kalau dibagi bertiga, sedikit. Akhirnya dia berpikir juga bagaimana bisa cara membunuh 2 orang kawannya ini. Akhirnya dia beli nasi, tetapi di dalam nasi itu sudah dibubuhi racun. Dia pun kembali. Akhirnya sebelum sampai di tempat itu, dia sudah dijegal oleh kawannya yang 2 tadi yang sudah menunggu. Dibunuh. Akhirnya 2 orang ini pun gembira. Saking gembiranya, kawan, ini udah lapar nih. Ini ada nasi yang dibawa oleh kawan kita tadi. Ayo kita makan. Di dekat tumpukan emas mereka makan. Akhirnya apa? Mereka makan nasi yang dibawa oleh temannya tadi yang satu, yang di dalamnya sudah dibubuhi racun. Makanlah mereka sejadi-jadinya, sekenyang-kenyangnya. Setelah makan mereka pun mati semua. Bergelimpangan mereka di dekat tumpukan emas. Tak lama, beberapa bulan setelah itu, lewatlah Nabi Isa alaihissalam berserta murid setianya yang bernama Al-Hawariyun. Ya, Al-Hawariyun. Mereka dekat di situ, berjalan di situ. Apa kata Nabi Isa kepada murid-muridnya yang ada ketika itu? Wahai Hawariyun, tengoklah kalian, hakaza fa'alad dunya bi ahliha. Coba kalian tengok, inilah perlakuan dunia terhadap orang yang mencintainya. Fa'buruha wa la ta'muruha. Wahai Al-Hawariyun, wahai muridku, kau lewati saja dunia, jangan kau lama-lama singgah di dunia ni. Lewati aja. Ad-dunya qintar, dunia itu jembatan. Fa'buruha wa la ta'muruha. Kalau jembatan, Pak, ada ndak orang tinggal di jembatan? Ditabrak orang nanti kalau tinggal di jembatan. Jembatan bukan untuk tempat ditinggal. Jembatan bukan tempat untuk santai-santai. Jembatan itu untuk dilalui. Ada kampung yang sebenarnya di seberang jembatan. Itulah kampung kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah akibatnya orang yang hubbud dunia. Sudah merasuk kecintaan dunia di dalam hatinya. Akhirnya apa? Dia binasa. Maka Nabi menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli syai'. Cinta dunia yang sudah merasuk di dalam hati adalah merupakan induknya segala dosa. Cobalah tengok hari ini. Karena perkara dunia, orang mendapatkan jabatan.
Tidak dapat jabatan secara halal, didapatkan dengan cara haram. Kalau perlu memfitnah, memfitnah. Kalau perlu membunuh, membunuh. Kalau perlu meracuni orang, racuni. Betul tak Pak? Itulah dia. Jadi mencintai dunia sampai dia merasuk dalam hati, itu merupakan biangnya para dosa. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kalian ingin mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, rahmat ni banyak Pak. Artinya setiap orang yang dirahmati oleh Allah, berarti dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Cegah diri kita daripada syahwat. Syahwat itu keinginan yang terlalu membuncah, keinginan yang terlalu berlebihan, sehingga melupakan semuanya, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. Kata Imam Al-Ghazali, kalian cegah diri kalian daripada syahwat keduniaan. Apa syahwat keduniaan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Syahwat dunia itu apa? Yang pertama disebutkan hubus syahwat minan nisa. Apa yang pertama? An-nisa. Itu ibu-ibu yang di belakang tu. Berapa banyak orang yang terjerembab dalam dunia ini, masuk dalam liang dosa karena godaan ibu-ibu yang ada di belakang. Saya tidak menuduh ibu-ibu yang di sini, tidak. Ibu-ibu yang di sana. Cobalah tengok hari ini, hancur rumah tangga gara-gara syahwat terhadap perempuan. Nampak yang lebih glowing di luar, lupa yang di rumah yang sudah mulai berkerut. Tinggalkan yang di rumah, cari yang di luar yang tidak jelas asal usul muasalnya. Kalau halal tidak apa-apa, sebutlah dengan ibu tu, Bu, nampaknya ibu ni sudah mulai tua-tua ni, napas pun sudah mulai engos-engosan, payah nampaknya mengurus kalau sendiri. Boleh kira-kira? Saya yakin kalau ibu yang di belakang itu kalau disebutkan secara jujur, saya yakin tu, insya Allah bang, pergilah kalau perlu aku yang ngantarkannya. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syahwat yang pertama disebutkan oleh Allah Ta'ala kecintaan kepada perempuan. Yang kedua, wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Berapa banyak orang yang kadang-kadang karena terlalu cinta dengan anak, menghalalkan apa saja untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh anak-anak, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau perlu korupsi. Banyak lagi, ada emas, perak dan sebagainya. Ada kendaraan disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu. An-nafsu kita kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tidak hanya sekedar tahan nafsu. Ada cara kedua, ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala, dan endingnya kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga. Kan itu keinginan kita Pak ya dalam beramal ni. Kalau orang tak termotivasi beramal, itu mungkin sudah sampai ke tahap al-arifin. Kita ini pada tahap masih diiming-iming dengan sorga, takut dengan neraka. Kan biasa tuh. Sebagai manusia biasa, itu biasa. Aku beramal ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan sorga. Karena kemuliaan yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah
faqad faz. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika bebas daripada api neraka lalu masuk ke dalam surga. Itulah dia kemenangan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan ketika pilkada, enggak. Jadi kemenangan yang sesungguhnya dia bebas daripada api neraka lalu dia masuk dalam surga. Itulah kemenangan sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apa yang mesti kalian lakukan untuk mendapatkan itu semua? Wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha. Kita bersabar terhadap ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah. Sabar. Sabar kita terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Maka setiap kita ini tidak lepas daripada musibah, tidak lepas daripada ujian. Kalau bapa ibu ingin naik kelas, maka diuji dulu baru naik kelas. Tak bisa naik begitu aja. Datanglah seorang murid ke sekolah. Lalu dia katakan kepada gurunya, "Bu guru, aku ingin naik kelas 2." Sudah ujian? Anda belum ujian. Tak bisa naik kelas 2. Harus ujian dulu. Kalau dinyatakan lulus, nanti engkau masuk ke kelas 2. Kalau tak dinyatakan lulus, engkau tinggal tetap di kelas 1. Jadi kalau ingin naik tingkat Pak, diuji dulu. Jadi kalau diuji itu bukan berarti Allah Ta'ala tak sayang dengan kita. Ketika kita diuji dengan berbagai macam musibah, ujian, meninggal dan sebagainya, itu bukan Allah Ta'ala tak sayang dengan kita. Justru Allah semakin sayang dengan kita. Lalu kata Imam Al-Ghazali, "Wasabru ala aujah." Sabar itu ada 3 macam banyaknya Pak. Sabar itu 3 macam. Satu kata Imam Al-Ghazali, sabrun ala ta'atillah. Sabar ketika mentaati Allah. Bapak yang hadir di subuh ini, ini sabar nih. Sabar menahan kantuk, sabar menahan lelah, sabar juga menunggu nanti sampai waktu Isra. Orang lain jogging di luar, kita sabar menunggu. Sabar yang dalam keadaan seperti ini sabarnya dalam mentaati Allah. Sabar duduk ni 1 jam, bayangkan. Tak bergerak-gerak tu Bahkan tidak pula mengantuk. Aku mau dengar ceramah subuh ini. Karena duduk dalam majlis ini besar pahalanya. Ketika usai daripada majlis ini, apa kata Allah? Qumu maghfuran lakum. Kalian berdirilah pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada satu hal yang menjadi hadiah yang kuhadiahkan kepada kalian, kata Allah. Apa itu? Maghfuran lakum. Dosa-dosa kalian yang sudah kalian lakukan, aku ampuni karena kalian duduk dalam majlis. Makanya orang setelah selesai majlis ni Pak, keluar nanti setelah ini, itu ada perasaan lega, ada perasaan plong. Kenapa? Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allah katakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku sudah ampuni dosanya. Kamu hapuskan dosanya dari catatan keburukannya." Itu sabar dalam mentaati Allah. Banyak ujian-ujian kita di dalam mentaati Allah. Ketika kita solat, banyak ujian yang datang ketika itu. Ketika kita melakukan puasa, banyak ujian. Ketika kita melakukan haji, banyak ujian. Jadi sabar kita ketika melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, itu merupakan satu bagian daripada sabar. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah sabrun ala maharimihi. Sabar kita terhadap yang dilarang oleh Allah, terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Sabar kita terhadap perbuatan korupsi, padahal kawan-kawan kita keliling kiri kanan, depan belakang, itu sudah menaikkan amprah semuanya. Di dalam amprah itu sudah dicantumkan itu perjalanan dinas, padahal tidak ada dinas sebetulnya. Hotel sudah, padahal tidak nginap di hotel. Perjalanan ini buat aja, pokoknya yang penting tanda tangan di situ. Kawan kita kiri kanan depan belakang sudah menandatangani. Lalu bagaimana godaannya terhadap kita? Ya Allah, ini kalau kita ambil ini rugi nih. Karena berapa banyak item di dalam Tuhan yang dia sebenarnya tak dikerjakan tetapi ditandatangani juga. Bergeloralah hati di situ. Tapi ada satu bapa yang dia memang betul-betul istiqomah, dia sabar terhadap hal yang dilarang oleh Allah. Apapun yang terjadi, aku tak akan menandatangani, karena aku tahu bahwa itu bukan hak aku. Ketika aku ambil yang bukan hak aku, maka pasti nanti satu ketika akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala juga dengan secara paksa. Ridho atau tidak ridho kita, yang haram daripada harta kita itu akan dikeluarkan oleh Allah. Maka dia ingat itu, akhirnya dia tahan dirinya. Tidak, dia tahan dirinya. Akhirnya datang dari belakang, Pak, tak usah teken lagi, biar kami yang neken. Kasihnya amplop dari belakang. Tetap dia apa? Tetap dia tolak, Pak. Saya tidak mau. Akhirnya datang kepada istrinya. Bu, ini ya, Bapak nak mau nerima. Ibu ajalah, kata istrinya. Siapa pula yang tak mau nerima duit, ketika akhirnya diterima juga. Itu namanya tidak sabar terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sabar alal musibah. Sabar alal musibah. Sabar terhadap musibah, ujian, kematian dan sebagainya. Banyak musibah-musibah itu kita hadapi dengan sabar. Lalu apa pahala? Apa janji Allah terhadap tiga yang sabar ni? Sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar terhadap hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Ini masing-masing ada bonus yang diberikan oleh Allah. Bonus itu tak sama, Pak. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali menukil daripada hadis Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Faman sabara ala ta'atillah a'tahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah 300 darajatin fil jannah. Orang yang sabar terhadap mentaati Allah, ya, sabar dia ketika melaksanakan perintah Allah, sabar dia, apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Maka Allah akan berikan kepada dia pada hari kiamat 300 derajat, 300 tingkat fil jannah, di dalam surga nanti ada 300 tingkat. Jadi rupanya di dalam surga itu kita bertingkat-tingkat, Pak. Tingkat saya mungkin tak akan sama dengan tingkat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin juga karena keikhlasan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu, Masjid Al-Barakah ini tingkatannya lebih tinggi dari saya. Saya ini nampaknya pakai jas, pakai jubah, ceramah kemana-mana, imamin orang, tapi terselip di situ ar-riya, tidak ikhlas. Maka derajat saya turun. Itulah yang menyebabkannya. Jadi berapa ukuran antara satu tingkat dengan tingkat yang lain? Kata Imam Al-Ghazali, untuk orang yang taat kepada Allah dan dia sabar, ada 300 tingkat yang diberikan oleh Allah. 300, Pak.
300 tingkat. Kalau hotel kalau 300 tingkat, bayangkan tuh. Berapa jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain? Kata Imam Al-Ghazali, wa kullu darajatin ma bainas samai wal ardi. Satu derajat saja atau satu tingkat saja itu jaraknya antara langit dan bumi. Mana langit? Dapat Bapak menunjuk langit? Sampai sekarang belum jumpa langit itu lagi, Pak. Tapi yang jelas katanya langit itu memang di atas kan? Lalu yang nampak itu bukan langit itu awan, batas daripada penglihatan kita. Lalu yang langit itu mana? Wallahu a'lam, kita belum pernah jumpa. Tapi disebutkan bahwa ada langit, ada bumi. Jadi itulah jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain untuk orang yang taat kepada Allah dan dia sabar. Dia ada 300 tingkat. Bayangkan berapa tingginya dia di dalam surga. Wa man sabara ala maharimillahi a'tahu Allahu yaumal qiyamah 600 darajatin. Kullu darajatin mithlu ma bainas sama'i sabi'ah wal ardi sabi'ah. Sabar yang kedua ini bonus dari Allah. Kalau tadi 300, satu tingkat dengan tingkat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Kalau orang yang sabar terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa kata Imam Al-Ghazali? A'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah 700 darajatin fil jannah, kullu darajatin ma bainal arsy ila tsara. Diberikan kepadanya 700 tingkat. Kalau tadi 600. Tapi bedanya ini 700 antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu jauh sekali bedanya. Disebutkan ma bainal arsy ila tsara. Jarak satu tingkat ini dengan tingkat yang berikutnya adalah antara aras dengan bawah tanah. Pernah jumpa bawah tanah, Pak? Ini bumi. Oh, di bawahnya itu lagi. Aras, pernahkah kita berjumpa dengan aras? Tidak, belum. Walaupun disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, summa stawa 'alal 'arsy. Allah istiwa. Istiwanya Allah Ta'ala. Dulu pernah Ibnu Taimiyah. Ini bukunya jelas, ini kitabnya. Menjelaskan tentang aras. Bagaimana caranya Allah Ta'ala istiwa di aras? Kata beliau, istiwanya di aras seperti saya ni duduk di atas kursi ini. Lalu dihukum beliau, Pak. Dipanggil qadi-qadi, hakim ketika itu, atas suruhan khalifah. Dipanggil Ibnu Taimiyah. Dipanggil Ibnu Taimiyah. Akhirnya apa? Dijawab sebagaimana yang seperti ini tadi. Allah itu istiwa di alas seperti aku duduknya. Lalu digoyang-goyangkan pula kakinya. Di penjara, Pak, Ibnu Taimiyah. Ini bukan fitnah. Ini ada kitabnya yang dikarang oleh para ulama. Mengkisahkan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup Ibnu Taimiyah. Yang hari ini menjadi idola oleh sebagian orang. Dijadikan kitabnya rujukan, seolah-olah dia melebihi daripada Imam Asy-Syafi'i, seolah-olah dia melebihi daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan dia dianggap sebagai salaf. Padahal dia bukan salaf. Dia orang yang lahir setelah salaf. Berarti orang yang lahir setelah salaf itu namanya khalaf, bukan salaf. Yang salaf itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, itu termasuk salaf. Jadi kalau bapa mengikut mazhab yang empat ini, kalau kita kan mazhab Syafi'i.
maka kita termasuk salaf. Artinya pengikut salaf. Jadi jangan asal-asal menyebut salaf-salaf saja. Mengaku mengikut salaf tapi yang diikut ulama khalaf. Tak cocok itu. Hari ini kan banyak memutar balik fakta. Nama pesantren Imam An-Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitabnya menyebutkan bahawa zikir berjamaah itu merupakan sunnah. Inna raf'as saut, mengangkat suara berzikir setelah salat itu kana ala ahdi Rasulillah. Dulu pernah ada di masa Rasulullah, tapi itu dibenci. Tak sesuai nama dengan fakta, Pak. Pesantren namanya Imam Asy-Syafi'i, tapi tak ada kunut. Tadi lupa kunut ya, Pak ya. Lupa kunut, makanya saya tadi sujud sahwi. Saya tak ajak bapak sujud sahwi. Kalau saya sujud sahwi nanti heboh ni nanti. Apa ni Pak Ustaz ni? Maka saya sujud sahwi. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i lupa tentang kunut, maka itu sunnah ab'ad diganti dengan sujud sahwi. Fasjud, kata Nabi, sajadataini, kalian sujud 2 kali sujud. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kepada dia nanti berapa derajat? Itu 700 tingkat. Setiap tingkat itu antara aras dan bawah tanah. Itulah tingginya, itulah besarnya derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali, khalaqallahu al-arsya. Allah taala ciptakan aras la limakanihi, bukan untuk tempatnya Allah. Bukan untuk tempat Allah, tapi untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Kalau ada yang masih meyakini Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala bersemayam, Allah Ta'ala punya mata, Allah Ta'ala punya kepala tapi tidak, Allah Ta'ala punya muka tapi tidak punya kepala. Cobalah Bapak Ibu cari di YouTube tu ceramah-ceramah yang model itu, banyak Pak. Allah Ta'ala tangannya tangan kanan aja. Coba bayangkan, tangannya tangan kanan aja, berarti pontong lah. Allah Ta'ala ada muka tapi tidak ada kepala. Kan di dalam ayat tidak ada disebutkan kepala. Yang ada wa yabqa wajhuhu. Ini penyimpangan nih Pak. Maka mesti kita luruskan. Jadi kalau ada yang mengatakan, katanya dalam hadis Allah Ta'ala menjejakkan telapak kakinya di neraka, berarti Allah Ta'ala punya telapak kaki. Ini penyimpangan yang mesti diluruskan. Para ulama-ulama dulu yang salaf, yang ahli, yang asli salaf itu, tak ada pemahaman mereka tentang tajsim kepada Allah. Tak ada pemahaman mereka tasbih kepada Allah. Sudah cukuplah ayat muhkamat yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Ayat yang kita baca setiap kita membaca qul huwallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu-satu di antara kita. Kalau Allah dikatakan bermata, ya apa bedanya? Kan ada pula orang berpendapat Allah punya mata tapi tidak sama dengan mata manusia, tidak sama dengan mata makhluk. Mata itu anggota atau tidak? Mata itu jelas anggota. Allah tidak punya anggota. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kok sampai kajinya begitu? Ini hati-hati kita. Tengoklah lagi, belajar di kehilangan jejak. Lari. Orang Yahudi mengejar tapi mereka kehilangan jejak. Falamma danau minhu ra'a syajaratan faqala laha. Ketika mereka sudah hampir dekat dengan Nabi Zakaria, tiba-tiba Nabi Zakaria melihat ada satu batang pohon besar. Besar Pak. Kalau pohon dulu dengan pohon sekarang
Beda kalau sekarang pohonnya sudah bonsai. Kalau bisa dibonsai-bonsaikan lagi. Coba tengok di rumah kita. Itu bonsai-bonsai semua tu Pak. Kalau pohon dulu, ini sebesar masjid ni besar. Apa yang terjadi? Karena sudah terlalu terdesak, akhirnya apa? Nabi Zakaria menengok ada pohon besar. Lalu dia katakan kepada pohon, ya syajarah, wahai pohon, adkhilini fiki, tolong engkau bukakan badanmu wahai pohon, aku bisa masuk ke dalammu. Lalu dengan izin Allah memang terbukalah pohon itu. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu dan menutup lagi pohon itu Pak. Kalau ada ilmu kayak gitu enak juga tuh Pak ya. Itu biasanya ilmu. Kalau yang seperti itu, itu orang-orang yang mencuri, merampok, itu sangat suka sekali tuh. Sangat senang sekali kalau ada ilmu kayak begitu. Nanti dikejar orang, jumpa dengan batu, katakan kepada batu, ya hajar, wahai batu, bukalah. Akhirnya dia masuk, ditutup lagi. Tapi apa yang terjadi? Yahudi ini kehilangan jejak. Lalu iblis menunjukkan orang Yahudi ini. Apa kata iblis? Hai Yahudi, ini tadi Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon besar ini. Kata iblis. Dulu iblis itu nampak Pak. Sekarang tentara-tentara iblis yang banyak yang nampak kan? Nampak langsung iblis. Lalu iblis tunjukkan, wahai Yahudi, kepada pemahaman para ulama salaf. Ulama salaf mana? Itulah dia, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tengok pemahaman mereka bertauhid tentang sifat-sifat Allah. Mereka ada kalanya mentakwil, ya, ada kalanya mereka tafwid. Tapi karena umat ini kalau diajak kepada tafwid, mereka tak faham. Nanti menyebabkan Allah Ta'ala menurut mereka seperti ini. Udahlah, ditakwil. Bukankah takwil itu merupakan doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Katanya takwil tak ada katanya. Coba baca, ada doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, adik sepupunya. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas, adik sepupuku ini, faqihkan dia terhadap agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang yang sabar terhadap musibah, maka diberikan 700 tingkatan. Setiap salah satu di antara tingkatan ini dengan tingkatan berikutnya itu jaraknya antara arasy, ya, antara arasy tapi tidak ada kepala. Kan di dalam ayat tidak ada disebutkan kepala. Yang ada wa yabqa wajhu. Ini penyimpangan nih Pak. Maka mesti kita luruskan. Jadi kalau ada yang mengatakan, katanya dalam hadis Allah Ta'ala menjejakkan telapak kakinya di neraka, berarti Allah Ta'ala punya telapak kaki. Ini penyimpangan yang mesti diluruskan. Para ulama-ulama dulu yang salaf, yang ahli, yang asli salaf itu, tak ada pemahaman mereka tentang tajisim kepada Allah. Tidak ada pemahaman mereka tasbih kepada Allah. Sudah cukuplah ayat muhkamat yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Ayat yang kita baca setiap kita membaca qul huwallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu-satu di antara kita. Kalau Allah dikatakan bermata, ya apa bedanya? Kan ada pula orang berpendapat Allah punya mata tapi tidak sama dengan mata manusia, tidak sama dengan mata makhluk. Mata itu anggota atau tidak? Mata itu jelas anggota. Allah tidak punya anggota. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kok sampai kajinya begitu? Ini hati-hati kita. Tengoklah lagi, belajar dengan bawah tanah sana.
Begitulah dia besarnya pemberian Allah terhadap orang yang sabar. Jadi kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan rahmat daripada Allah, ingin mendapatkan pahala yang besar, dan endingnya ingin mendapatkan kita diberikan bonus oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah, bahkan kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menahan diri kita daripada syahwat keduniaan. Kemudian caranya adalah dengan bersabar. Bersabar ketika mentaati Allah. Bersabar ketika kita menghadapi semua yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, kita bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir, ada satu kisah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Kisahnya apa? Nabi Zakaria haraba minal Yahudi faqaffu atharah. Dulu Nabi Zakaria pernah dikejar oleh orang-orang Yahudi. Begitulah dia jahatnya orang Yahudi, sampai nabi-nabi mereka dibunuh. Orang Yahudi, mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria melarikan diri daripada orang Yahudi ini. Lalu orang Yahudi dengan bawah tanah sana. Begitulah dia besarnya pemberian Allah terhadap orang yang sabar. Jadi kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan rahmat daripada Allah, ingin mendapatkan pahala yang besar, dan endingnya ingin mendapatkan kita diberikan bonus oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya Allah, bahkan kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menahan diri kita daripada syahwat keduniaan. Kemudian caranya adalah dengan bersabar. Bersabar ketika mentaati Allah. Bersabar ketika kita menghadapi semua yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, kita bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir, ada satu kisah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Kisahnya apa? Nabi Zakaria haraba minal Yahudi faqaffu atharah. Dulu Nabi Zakaria pernah dikejar oleh orang-orang Yahudi. Begitulah dia jahatnya orang Yahudi, sampai nabi-nabi mereka dibunuh. Orang Yahudi, mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria melarikan diri daripada orang Yahudi ini. Lalu orang Yahudi kehilangan jejak. Lari. Orang Yahudi mengejar, tapi mereka kehilangan jejak. Falamma danau minhu ra'a syajaratan faqala laha. Ketika mereka sudah hampir dekat dengan Nabi Zakaria, tiba-tiba Nabi Zakaria melihat ada satu batang pohon besar. Besar pak. Kalau pohon dulu dengan pohon sekarang beda. Kalau sekarang pohonnya sudah bonsai. Kalau bisa dibonsai-bonsaikan lagi. Tu pak tengok di rumah kita. Tu bonsai-bonsai semua tu pak. Kalau pohon dulu ini sebesar masjid ni besar. Apa yang terjadi? Karena sudah terlalu terdesak, akhirnya apa? Nabi Zakaria menengok ada pohon besar. Lalu dia katakan kepada pohon, ya syajarah, wahai pohon, adkhilini fiki, tolong engkau bukakan badanmu wahai pohon, aku bisa masuk ke dalammu. Lalu dengan izin Allah memang terbukalah pohon itu. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu dan menutup lagi pohon itu pak. Kalau ada ilmu kayak gitu enak juga tuh pak ya. Itu biasanya ilmu. Kalau yang seperti itu, itu orang-orang yang mencuri, merampok, itu sangat suka sekali tuh. Yahudi kehilangan jejak, lari. Orang Yahudi mengejar, tapi mereka kehilangan jejak. Falamma danau minhu ra'a syajaratan faqala laha. Ketika mereka sudah hampir dekat dengan Nabi Zakaria, tiba-tiba Nabi Zakaria melihat ada satu batang pohon besar. Besar pak.
Kalau pohon dulu dengan pohon sekarang, beda. Kalau sekarang pohonnya sudah bonsai. Kalau bisa dibonsai-bonsaikan lagi. Tu Pak tengok di rumah kita. Tu bonsai-bonsai semua tu Pak. Kalau pohon dulu, ini sebesar masjid ni besar. Apa yang terjadi? Karena sudah terlalu terdesak, akhirnya apa? Nabi Zakaria menengok ada pohon besar. Lalu dia katakan kepada pohon, ya syajarah, wahai pohon, adkhilini fiki, tolong engkau bukakan badanmu wahai pohon, aku bisa masuk ke dalammu. Lalu dengan izin Allah memang terbukalah pohon itu. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu dan menutup lagi pohon itu Pak. Kalau ada ilmu kayak gitu enak juga tu Pak ya. Itu biasanya ilmu. Kalau yang seperti itu, itu orang-orang yang mencuri, merampok, itu sangat suka sekali tu. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita jelaskan, dan apa yang sudah kita jelaskan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita pemahaman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.